dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga. Kalau yang mimpi masih banyak sampai sekarang ulama-ulama kita yang dalam keadaan mimpi. Di antaranya guru saya Al-Ustaz Dr. Al-Habib Segaf Baharun, itu luar biasa, sahibul bisyarah. Cuman beliau kalau lagi di depan murid kebuka ngomongnya cerita saya, tapi kalau lagi di publik nggak ngomong saya, ngomongnya ada satu orang. Padahal beliau tuh kisah Busyra, beliau kan bilang ada salah satu anak abah saya ngimpi Nabi SAW ya, ketika Asyura, malam Asyura. Terus begitu mimpi dikasih salawat Busyra tuh, bangun-bangun, akhirnya kamarnya wanginya nggak hilang-hilang. Beliau bilangnya ada salah satu anak abah saya, padahal siapa? Beliau. Orang-orang soleh begitu, nggak menjadikan mimpi Nabi sebagai alat untuk mengangkat dirinya, enggak, malah nambah tawadhu. Hati-hati. Jadi mimpi Nabi itu, mimpinya Nabi SAW itu gak ditipu setan, benar nih mimpi Nabi. Dan bisa jadi ketemu langsung ya gobatan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi, karena Nabi mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Orang yang lihat aku dalam mimpi, maka dia akan lihatku dalam keadaan sadar. Tapi jangan coba-coba bohong-bohong ngimpi Nabi. Nggak ngimpi Nabi terus bohong, saya ngimpi Nabi. Nah, kata Nabi ngontrak tempat di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas nama aku, dia ngontrak tempat di neraka. Nah, jadi di satu sisi ngimpi Nabi itu Allah jamin nggak bakal diserupai setan, bener. Tapi di sisi lain jangan coba-coba bohong bawa-bawa Nabi. Hati-hati. Terus bagaimana, Beb? Kalau dari mimpi boleh nggak dijadiin dalil? Kalau Nabi SAW merintahin sesuatu dalam mimpi, terus boleh nggak dia merintahin orang lain lagi? Artinya mengharuskan orang lain buat ngikut apa yang dia lihat dalam mimpinya. Nah, kata Syekh Abdul Wahab Syarani di sini disebut, fa'in qila fahal li sahibi hadzal maqam an ya'mura an-nas bima amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am la? Nah, kata Syekh Abdul Wahab Syarani, sekarang timbul pertanyaan nih, kalau ada yang ngomong begini gimana nih? Fahal li sahibi hadzal maqam, orang yang sampai ke magom tadi, kalau nggak tahu sesuatu langsung nanya ke Nabi, boleh nggak dia untuk an ya'muran nasa, memerintahkan orang-orang bima amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abla? Boleh nggak dia untuk memerintahkan kepada orang lain apa yang Nabi perintahkan ke dia? Boleh apa enggak tuh? Kata Syekh Abdul Wahab Syarani. Kalau orang yang begitu tuh, dapatnya bukan dari dalil di kitab, tapi dapatnya dari tapi Rasulullah yang dia lihat. Ya gudotan atau manaman, boleh nggak? Ini fatwa sufiyah nih, ini fatwa sufi nih yang dijawab sama Syekh Abdul Wahab Syarani. Terjawab jawabannya, la yanbaghi lahu dzalik li'annahu amrun zaidun 'ala sunnah as-sahihah tsabitah min turuqin naqli. Ya, enggak seyogianya, la yanbaghi lahu dzalik, enggak seyogianya dia mengharuskan orang lain untuk ikut dengan perintah Rasulullah SAW yang didapatkan dari mimpi. Enggak harus dia mengharuskan orang lain, enggak seyogianya. Kenapa? Karena itu perkara tambahan dari sunnah-sunnah yang ada. Perkara tambahan dari sunnah-sunnah yang ada, yang udah ada di kitab, yang secara zahir itu perkara tambahan di luar itu, syariati pakainya yang itu udah. Tapi buat dirinya diamalin. Bahkan diharuskan dirinya, karena itu nggak mungkin setan tuh Nabi. Tapi kalau buat maksa orang lain nggak bisa, kata Syekh Abdul Wahab Syarani. Kalau buat orang secara umum tentunya terikat dengan dalil syariat, zahir syariat. Makanya pernah ada kejadian di Hadramut kalau nggak salah, itu kejadian waktu lagi ribut masalah hilal Ramadan. Si hilal kan suka hilang tuh kalau akhir Syaban. Orang udah nyariin, si Indonesia nyariin si hilal. Di mana lah? Ribut ada Muhammadiyah, MNU, sama FPI, kadang ribut urusan si hilal. Ya. Nah ini ada kejadian, hilal nggak kelihatan. Tahu-tahu atau sebaliknya, salah satu. Jadi hilal kelihatan. Hilal atau hilal nggak kelihatan. Tahu-tahu ada satu orang ngimpi Nabi SAW malam.
Dia ngimpi Nabi, Nabi bilang, ini udah masuk Ramadan, kata Nabi SAW. Nabi bilang udah masuk. Ini ceritain di kitab-kitab, diceritain ini. Begitu pagi hari dia ngasih tahu orang-orang, ya, bahwasanya ini udah masuk Ramadan, sekarang puasa. Dikasih tahu orang-orang langsung sahur, dia puasa. Akhirnya ada satu ulama bilang enggak bisa, hilal belum kelihatan. Oh, ana disuruh Nabi yang bilang hilal Ramadan udah masuk. Itu nggak percaya. Ngimpi Nabi itu udah pasti benar. Kata ini ulama apa? Iya, ente ngimpi Nabi. Ana tahu dari Yagobotan secara langsung sama Nabi SAW. Dari mana? Rasulullah ngomong ke sahabat ngomong ke tabi'in ngomong ke tabi'in ngomong lagi ke tabi'in, terus generasi sampai ke kita sekarang, dari Yagoboh ke Yagoboh itu baru ngimpi kita Yagoboh. Artinya apa? Kalau dalam urusan syariat tetap patokannya dalil. Mimpinya benar kadang-kadang, tapi apalan dia tentang isi mimpinya kadang nggak benar. Siapa yang bisa jamin ketika bangun yang diingat sesuai dengan yang dilihat dalam mimpi? Kan kadang bisa jamin. Kurang lebih kadang-kadang kita mimpi, betul apa kagak? Namanya mimpi nggak bisa dijadikan patokan. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kalau ada orang dapat sesuatu diperintahin sama Nabi dalam mimpi, dia nggak bisa maksakan orang untuk ngikutin itu. Orang secara umum tetap disuruh ikut sama dalil. Jelas atau tidak? Wa man amara an-nasa bi syai'in zaidin 'ala ma thabata min tariqin naqli faqad kallafa an-nasa shabata. Siapa yang memerintahkan orang bi syai'in zaidin dengan sesuatu yang lebih, ya, yang tidak ada, 'ala ma thabata min tariqin naqli, dari apa-apa yang telah tetap, min tariqin naqli, dari jalur periwayatan, faqad kallafa an-nasa shabata, dia telah memaksa orang sesuatu yang enggak seharusnya. Nah, Allahumma illa an yakhtara ahada dzalik, kecuali kalau dimilih salah satu, ya, dimilih salah satu, mungkin murid-muridnya yang khusus dia pilih, disuruh buat ngamalin, lain cerita tuh. Tapi kalau maksa semua orang harus ikut dia, nggak bisa. Jelas atau tidak? Nah, la ilaha illallah. Kembali lagi ke pembahasan waqad kana salafus saleh. Dulu ulama-ulama salaf itu mereka komitmen banget dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti tadi dijelaskan, mereka nggak ngelakuin sesuatu kecuali setelah betul-betul tahu dalilnya dalam Quran Sunnah. Faqad kana salafus saleh, salaf saleh itu radhiyallahu anhum yahutsunan nasa. Mereka memotivasi orang, la siyama ashabuhum, khususnya murid-murid mereka atau sahabat-sahabat mereka. Apa yang mereka motivasi? Ala taqayyudi bil kitab was sunnah. Mereka motivasi orang supaya konsisten mengikat diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Wajtina bil bid'ah, dan menghindari bid'ah. Wa yashaddidun fi dzalika, dan mereka keras dalam masalah itu. Hatta inna amirul mu'minin, sampai-sampai Sayyidina Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, rubbama kana yahummu bil amr, kadang-kadang Sayyidina Umar pengen ngelakuin sesuatu, wa ya'zimu alaih, pengen ngelakuin sesuatu, fa yaqul lahu ba'dun nas, akhirnya sebagian orang mengatakan, inna Rasulullah SAW lam yaf'al dzalik, Rasulullah enggak ngerjain itu, walam ya'mur bihi, dan Nabi enggak perintahin, fa yarja' amma kana azama alaih, akhirnya dia enggak jadi melakuin apa yang sudah dia inginkan untuk dikerjakan. Ya. Ini beda konteks nih. Ya, jadi Nabi enggak ngerjain itu bukan berarti haram. Tapi kalau kita nggak pengen ngerjain karena alasan Nabi nggak ngerjain, boleh nggak? Ya boleh aja. Kenapa ente ngerjain? Karena Nabi nggak ngerjain. Anda nggak ngerjain sampai Anda tahu Nabi ngerjain, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau ente mengharamkan gara-gara Nabi nggak ngerjain, itu yang nggak boleh. Jelas atau tidak? Itu beda tuh, dua hal yang berbeda ya. Sebagian ulama saking itibaknya sama Nabi, kalau nggak tahu cara ngerjain Nabi begini, dia nggak mau ngerjain. Saking ngejaganya tuh. Tapi bukan berarti dia mengharamkan. Sebagian ulama saking itibaknya sama Nabi, dia tahu Nabi demen makan bitih, semangka. Cuman dia nggak tahu bagaimana cara Nabi makan semangka. Apa gara-gara nggak tahu cara Nabi makan semangka gimana terus makan semangka jadi terlarang? Enggak, semangka tetap boleh. Cuman sebagian ulama karena nggak tahu cara Nabi makan semangka, begitu tinggal makan semangka. Karena saya takut nggak ngikutin Nabi cara makannya. Kalau ini magom. Tapi bukan berarti semangka haram. Ini pernah suatu saat Sayyidina Umar saking menjaganya,
apa yang Nabi kerjain dikerjain, yang Nabi gak kerjain dia kata